Dalam hidup, kita terus bernegosiasi. Di tempat kerja, dalam bisnis, dalam hubungan, bahkan dengan diri sendiri. Namun, kebanyakan orang masuk ke negosiasi dengan satu kesalahan fatal. Mereka membawa ego dan ketakutan. Stoik mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa negosiasi bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang mengendalikan diri di tengah tekanan. Karena orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, hampir selalu unggul tanpa perlu banyak bicara. Bagian 1, datang dengan pikiran merdeka. Seorang stoik tidak datang ke meja negosiasi dengan pikiran aku harus dapat ini, karena keharusan menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan menciptakan kelemahan. Stoik datang dengan pikiran merdeka. Aku akan menyampaikan nilai terbaikku dan menerima apapun hasilnya dengan tenang. Inilah yang membuatnya berbahaya dalam arti positif. Karena orang yang tidak takut kehilangan sulit dimanipulasi. Saat kamu terlihat tidak terdesak, lawan bicara akan mulai berhati-hati. Bukan karena kamu agresif, tapi karena kamu stabil. Bagian 2, menguasai diri sebelum menguasai situasi. Stoik percaya satu prinsip utama: jika emosimu dikuasai orang lain, maka kamu sudah kalah. Itulah sebabnya Stoik tidak pernah masuk negosiasi dengan emosi mentah. Ia menenangkan dirinya sebelum berbicara. Jika lawan bicara menekan, ia tidak tersinggung. Jika tawaran direndahkan, ia tidak reaktif. Karena ia tahu, emosi adalah bahasa orang yang kehabisan argumen. Ketika kamu tetap tenang, di saat orang lain mulai gelisah, kamu sedang memegang kendali tanpa mengatakannya. Bagian 3, diam sebagai strategi. Banyak orang takut diam, takut suasana canggung, takut dianggap lemah. Stoik justru menggunakan diam sebagai alat. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia membiarkan jeda. Ia memberi ruang, dan dalam ruang itulah lawan bicara sering mulai bicara lebih banyak dari yang seharusnya. Keluhan keluar, kebutuhan terungkap, ketakutan muncul tanpa disadari. Stoik tidak memotong, tidak menyela. Karena ia tahu, yang paling banyak bicara biasanya paling membutuhkan kesepakatan. Bagian 4, bicara dengan alasan, bukan emosi. Saat Stoik akhirnya berbicara, ia tidak menyerang. Ia tidak membela diri secara berlebihan. Ia berbicara dengan alasan, dengan logika, dengan keadilan. Bukan saya merasa pantas, tapi ini masuk akal. Karena bukan ini keinginan saya, tapi ini nilai yang kita ciptakan bersama. Harga bisa ditawar. Emosi bisa diperdebatkan, tapi alasan yang jernih sulit disangkal. Inilah cara Stoik membuat orang lain setuju tanpa merasa kalah. Bagian 5, tidak semua kesepakatan layak diperjuangkan. Ini pelajaran paling berat dan paling penting. Stoik tahu, tidak semua pintu harus dibuka, tidak semua tawaran harus diterima. Ia tidak menjual harga dirinya demi hasil jangka pendek. Ia lebih memilih kehilangan kesempatan daripada kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan anehnya, sikap ini sering membuat lawan bicara justru mengejar, karena orang menghormati mereka yang tahu kapan harus berkata, terima kasih, tapi ini bukan untuk saya. Kemampuan untuk pergi dengan tenang adalah bentuk kekuatan tertinggi dalam negosiasi. Bagian 6, menang tanpa menghancurkan hubungan. Stoik tidak haus kemenangan sesaat, ia berpikir jangka panjang. Ia ingin kesepakatan yang adil. Karena keadilan melahirkan kepercayaan, ia tidak mempermalukan, tidak memojokkan, tidak memeras. Karena negosiasi terbaik adalah yang membuat kedua pihak bisa tidur nyenyak malam ini, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Penutup, negosiasi ala Stoik bukan teknik licik. Ini adalah latihan kedewasaan, tentang berbicara tanpa emosi, tentang mendengar tanpa ego, tentang siap menerima hasil apapun tanpa kehilangan ketenangan. Karena pada akhirnya, kesepakatan bisa hilang, uang bisa habis, kesempatan bisa datang dan pergi, tapi orang yang mampu menguasai dirinya sendiri akan selalu punya posisi kuat dimanapun ia berada. Ingat ini baik-baik, tenang bukan berarti kalah. Tenang adalah tanda kamu sudah menang atas dirimu sendiri.